Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Homsa Nur Fadilah, mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari termodinamika kedua, yaitu mengenai jurnal yang berjudul Sifat Termodinamika dan Karakterisasi Inhibisi Korosi Nanopartikel Kitosan pada permukaan baja lunak dalam media air gambut. Latar belakang. Korosi pada logam dalam lingkungan basah merupakan masalah serius di industri dan instalasi-instalasi seperti pengolahan air, minyak, dan limbah. Salah satu yang dapat dilakukan untuk menghambat terjadinya korosi pada baja adalah dengan menggunakan inhibitor korosi. Inhibitor korosi adalah substansi yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam media korosi untuk menurunkan atau mencegah reaksi logam dengan media. Kemudian, prinsip kerja inhibitor itu sendiri adalah ion-ion atau molekul-molekul teradsorpsi pada permukaan logam yang menyebabkan laju korosi berkurang karena terjadi peningkatan atau penurunan reaksi anodik atau katodik, penurunan laju difusi dari reaktan ke permukaan logam, dan penurunan tahanan listrik dari permukaan logam. Kemudian selanjutnya, hasil penelitian dari Erna et al. Tahun 2011 menunjukkan bahwa kitosan dalam bentuk nanopartikel efektif digunakan sebagai inhibitor korosi pada permukaan baja lunak dalam media korosif, yaitu air gambut dengan efisiensi 93,32%. Nanopartikel kitosan disintesis dengan metode gelatin ionisasi, yaitu melalui interaksi antara gugus negatif dari tripolifosfat dengan muatan positif gugus amino dari kitosan. Air gambut digunakan sebagai media korosif pada penelitian ini karena bersifat asam dengan pH sekitar 3-6 dan mengandung senyawa organik dan anorganik. Kemudian selanjutnya, pada penelitian ini dipelajari sifat termodinamika nanopartikel kitosan dengan menentukan nilai delta G, delta H, dan delta S menggunakan persamaan adsorpsi Langmuir. Sifat termodinamika penting ditentukan untuk mempelajari aksi nanopartikel kitosan pada permukaan baja lunak. Nilai delta G itu sendiri dapat menunjukkan apakah proses reaksi inhibisi bersifat fisikasorpsi atau kemisorpsi. Nilai delta H dapat menunjukkan reaksi bersifat eksoterm atau endoterm, sedangkan nilai delta G dapat menunjukkan reaksi bersifat spontan atau tidak spontan. Hal ini dipelajari mengingat penggunaan baja lunak banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pabrik otomotif sampai produk konstruksi, pipa-pipa instalasi atau produksi mesin cuci, kapal, peralatan medis, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, metode penelitian. Bahan yang digunakan antara lain yaitu kitosan, natrium polifosfat, etanol, natrium hidroksida, asam klorida, lempengan baja lunak 2 x 1 cm persegi dengan kode BCTP24, kertas pasir karbid silikon 100, 200, dan 400 grit, asam asetat, NH4OH, CHCl4, aseton, deterjen, air gambut, dan aquades. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah oven, sentrifugal, timbangan analitik, termostat, Fourier transfer infrared spectroscopy atau FTIR, scanning electron microscope spektroskopi atau SEM,
EDS atau JeOl JeD 2300, pH meter, dan peralatan gelas yang umum dipakai. Kemudian selanjutnya, nanopartikel kitosan disintesis dengan cara melarutkan 20 mg kitosan ke dalam 40 ml asam asetat sebanyak 2% dan ditambahkan 20 ml natrium polifosfat sebanyak 0,75 mg per mililiter. Kemudian campuran diaduk sampai homogen dan endapkan menggunakan sentrifugal. Nanopartikel kitosan siap digunakan sebagai inhibitor korosi. Kemudian, laju korosi baja lunak dalam air gambut ditentukan dengan metode berat hilang. Spesimen baja lunak direndam dalam media air gambut selama 3 hari dengan variasi temperatur yaitu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Kemudian, spesimen dibilas dengan klorofrom, aseton, dan dibros serta dicuci dengan air. Lalu dibilas lagi dengan etanol dan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, ini kemudian perhitungan dari laju korosi logam. Ini yang persamaan 1, kemudian persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5. Kemudian pembahasan. Nanopartikel kitosan terbentuk akibat adanya interaksi antara gugus negatif dari natrium tripolifosfat dengan muatan positif gugus amino dari kitosan dalam keadaan asam. Hal ini terjadi karena kemampuan kitosan secara cepat membentuk gel dengan polyanion, yaitu membentuk ikatan silang ionik. Pembentukan ikatan silang ionik antara kitosan dengan natrium tripolifosfat dalam suasana asam. Selanjutnya, pembentukan ikatan silang ionik antara kitosan dengan natrium tripolifosfat dalam suasana asam. Berdasarkan gambar 1, yaitu pembentukan ikatan silang ionik antara kitosan dengan natrium tripolifosfat. Ya, ini gambarnya seperti ini. Kemudian, gambar yang kedua memperlihatkan bahwa laju korosi baja tanpa inhibitor meningkat dalam naiknya temperatur, sedangkan laju korosi baja yang menggunakan inhibitor nanopartikel kitosan dengan variasi berat dapat menurunkan laju korosi. Laju korosi minimum terjadi pada temperatur 40 derajat Celcius. Dalam hal ini disebabkan nanopartikel kitosan pada temperatur 40 derajat Celcius lebih stabil sehingga adsorpsi pada permukaan baja lebih efektif. Ini merupakan gambar yang kedua, laju korosi baja lunak dalam air gambut dengan variasi temperatur. Selanjutnya, tabel 1, parameter termodinamika korosi dari nanopartikel kitosan pada baja dalam air gambut dengan temperatur yang berbeda. Terlihat bahwa nilai delta G bernilai negatif dan mendekati nilai 40 kJ per mol. Artinya, proses adsorpsi inhibitor korosi yang digunakan pada permukaan baja lunak bersifat spontan dan terjadi karena pertukaran muatan dari molekul inhibitor ke permukaan baja membentuk ikatan koordinasi. Tanpa negatif pada nilai delta H menunjukkan adsorpsi molekul inhibitor merupakan proses eksoterm, yaitu melepaskan energi. Sedangkan tanda positif pada nilai delta S menunjukkan bahwa molekul inhibitor secara bebas bergerak untuk teradsorpsi pada permukaan baja secara acak. Selanjutnya gambar yang keempat, spektrum FTIR permukaan baja. Pada grafik yang A itu tanpa menggunakan nanopartikel kitosan, sedangkan yang B itu
grafik yang menunjukkan menggunakan nanopartikel kitosan. Berdasarkan spektrum FTIR pada gambar di atas, terlihat produk korosi pada permukaan baja yang direndam dalam air gambut selama 3 hari tanpa inhibitor memperlihatkan produk korosi yang terbentuk merupakan campuran FeOOH atau lepidokrosid dan Fe atau magnetit. Ditandai munculnya puncak 1636 dan 574 cm. Kemudian min FeOH terbentuk karena merupakan bentuk oksida besi yang paling cepat terjadi di lingkungan air dan mudah berubah menjadi Fe3O4 atau besi oksida. Berdasarkan foto SEM-EDS pada permukaan baja lunak dalam air gambut dengan nanopartikel kitosan dapat dilihat pada gambar 5. Terlihat bahwa permukaan baja ditutupi oleh nanopartikel kitosan membentuk lapisan tipis. Spektrum EDS menunjukkan bahwa nanopartikel kitosan terabsorpsi pada permukaan baja yaitu ditandai dengan persentase massa atom C mencapai 17,94%. Nah, ini merupakan gambar 5, yang A itu foto SEM dan yang B itu spektrum EDS permukaan baja setelah dicelupkan dalam air gambut dengan nanopartikel kitosan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan jurnal yang saya ambil yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa laju korosi baja lunak dalam media air gambut menggunakan inhibitor korosi nanopartikel dipengaruhi oleh temperatur. Hasil perhitungan didapatkan nilai delta G pada suhu 30 derajat Celcius, suhu 40 derajat Celcius, dan suhu 50 derajat Celcius berturut-turut adalah minus 32,83, minus 32,94, dan minus 33,61 kJ per mol. Hasil ini menunjukkan bahwa proses reaksi inhibisi korosi bersifat kemisorpsi. Nilai delta H itu sendiri diperoleh sebesar minus 20,92 kJ per mol yang menunjukkan bahwa absorpsi molekul inhibitor merupakan proses eksoterm. Sedangkan nilai delta S diperoleh sebesar plus atau positif 39,0 kJ per mol yang menunjukkan bahwa molekul nanopartikel kitosan secara spontan terabsorpsi pada permukaan baja lunak dalam air gambut. Hasil karakterisasi permukaan baja lunak berdasarkan spektrum FTIR dan foto SEM-EDS memperlihatkan nanopartikel kitosan terabsorpsi pada permukaan baja membentuk senyawa kompleks. Kesan dari saya yaitu cobalah hal baru yang bersifat positif di lingkungan sekitar. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.